Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para teman-teman, saudara, kerabat, dan semua yang melihat channel di Assalam Indo, hari ini saya akan membahas tentang penilaian. Penilaian itu ada tiga, ya. Penilaian itu yang ada tiga. Yang pertama adalah penilaian diri kita sendiri. Jadi kita itu punya hati dan pikiran yang bisa dirasakan, dan rasa itu untuk mengetahui mengetahui penilaian atas kinerja, kualitas kepada diri sendiri. Jadi kita memandang kita, itu yang pertama. Penilaian yang kedua adalah orang lain memandang kita. Orang lain memandang kita. Bagaimana pandangan orang? Semisal saya melakukan ibadah atau mungkin kerja sosial lah ya, kemudian orang lain memandang saya itu seperti apa? Karena saya setiap hari itu kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan keagamaan semisal itu aktif, maka orang lain punya penilaian, ya. Itu penilaian yang kedua. Jadi kadang-kadang penilaian orang lain itu macam-macam, ya, tergantung bagaimana cara pandang atau sudut pandang dari si penilai atau orang lain. Itu penilaian yang kedua. Penilaian yang ketiga adalah nilai asli kualitas diri seseorang. Nah, bagaimana kalau menentukan itu ya sesuai standar memakai apa penilaian tersebut. Dinilai dari sudut keagamaan, dinilai dari sudut keilmuan sains, dinilai dari sudut pandang aturan atau norma-norma yang berlaku, atau nilai-nilai yang di situ sebuah komunitas yang menentukan, gitu ya. Jadi saya ulangi, ada tiga hal: penilaian diri sendiri, ya, penilaian kita terhadap jiwa kita, diri kita, sifat kita. Kemudian yang kedua adalah orang lain melihat kita, orang lain yang menilai kita, bagaimana sikap kita dan sebagainya. Yang ketiga adalah tadi penilaian asli murni kualitas kita sesuai dengan aturan atau norma-norma yang berlaku. Itu ya. Yang pertama adalah bagaimana kita nanti husnudzon kepada diri kita sendiri. Jadi kita patutnya adalah, yang pertama adalah kita berlatih bagaimana itu kita itu selalu optimis untuk sebuah harapan cita-cita. Jadi sekali lagi, semisal kita menentukan target prestasi 5 besar ketika seorang siswa ya, maka kita kan bisa menilai, saya bisa nggak ya. Nah itu, kalau seorang siswa atau seseorang punya cita-cita, visi misi, ya, kemudian dia selalu konsisten kepada misi-misinya, tidak akan menyerah sebelum kalah, tidak menyerah sebelum berhasil maksudnya ya. Maka dari itu dialah sejatinya mempunyai karakter yang unggul. Apapun juga, entah itu segi cita-cita belajar atau cita-cita menjadi pengusaha, ataupun cita-cita kita itu membuat produk, semisal belajar memasak dan sebagainya. Nah itulah pentingnya karakter untuk menilai diri sendiri. Itu adalah menilai yang berharga. Nah, tapi jangan kemudian seperti ini menilainya ya, kalau karakter yang unggul itu. Jadi menilai diri sendiri itu, kita itu
terbaik daripada semua orang gitu ya, daripada orang-orang lain, itu yang menjadi yang salah kaprah. Kadang-kadang kita optimis, kemudian kita merasa yang terhebat, terpandai, yang pokoknya yang terterlah itu, sehingga apa, kita menjadi orang yang sombong. Nah gitu. Jadi kita lihat kondisinya, kalau kita itu berhadapan dengan siapa dulu ya, berhadapan dengan guru, maka kita merasa rendah hati karena ada yang lebih pandai. Oh dilihat dulu, kemudian kita itu dalam kondisi perlombaan, kita optimis dan dipersiapkan. Tidak optimis aja tapi dipersiapkan. Itu karakter yang baik gitu. Kalah menang belakang, yang penting optimis, berusaha, berikhtiar. Nah kemudian kalau semisal kita itu ada permasalahan, menangani masalah ya, kita optimis ya, tidak pesimis. Itulah karakter yang perlu dibangun. Kemudian yang kedua tadi adalah penilaian orang lain. Cara pandang orang lain itu berbeda-beda. Dari mana sudut pandang beliau itu, dari mana sudut pengalaman dia itu. Kalau kita itu kemudian punya permasalahan, semisal gini aja, kita silaturahmi ke seorang guru, yang gurunya itu ada ahli di bidang pendidikan umum, maka solusi yang akan muncul, cara pandangnya adalah ya secara umum ya. Kemudian kalau kita itu ada permasalahan, kemudian curhat kepada seorang ulama, maka yang muncul adalah dasar-dasar keagamaan yang akan muncul, cara pandangnya. Begitu juga dengan sudut-sudut pandang lain, nah, dengan banyak hal atau mungkin norma-norma yang berlaku gitu kan. Apalagi sekarang misal penilaian tentang virus corona ini yang terjadi. Nah ini siapa yang yang mencetuskan? Pihak pemerintah kah, atau pihak ulama kah, MUI kah, dan sebagainya. Ya, itu. Jadi sudut pandang itu dari orang lain itu berdasarkan apa gitu. Berarti harus teoritis atau mungkin dasar yang harus berlandaskan apa gitu. Itu Pak, sudut pandang penilaian orang lain. Jadi kadang-kadang kita berlokal baik, kemudian kadang-kadang dipandang orang lain yang nggak baik. Belum tentu, karena sudut pandangnya orang berbeda. Kita kerjanya biasa-biasa saja ya, kemudian tapi ternyata orang lain memandang kita itu wah luar biasa. Nah itulah cara pandang yang kedua. Yang ketiga ini yang paling penting adalah kita fokus kepada kualitas diri kita sendiri. Bagaimana kita itu mempunyai standar, oh saya itu taraf keberhasilan seperti ini, itu berarti standar saya harus seperti ini. Ketika saya akan melakukan atau ikut ujian nasional, ya, KKM-nya atau nilai minimalnya sekian, berarti saya harus bisa seperti itu. Saya tes tulis, nah seperti itulah, berarti ada standarisasinya. Jadi mari kita bersama-sama mengamati kita itu diseimbangkan ya, semuanya diusahakan. Satu, kita selalu bisa mengondisikan diri dalam menilai diri kita sendiri, sehingga kita itu tidak mudah putus asa dan selalu semangat untuk meraih himmah atau cita-cita. Yang kedua adalah penilaian orang lain. Kita tidak perlu terlalu gemerengseng cara Jawane ya, atau mungkin panik ketika orang lain itu menilai kita. Biarlah kita menilai kita sendiri, dan norma-norma dan aturan-aturan sesuai dasar, lebih-lebih dasar Al-Quran dan hadis yang menilai kita. Itu dipertimbangkan antara nilai asli dan penilaian diri kita sendiri, itu digabungkan. Syukur bagi kita bisa tampak di orang lain, gitu, tampak di orang lain dalam arti orang lain menilai kita dengan baik, menjaga. Tapi dalam sebuah aslian, kemurnian dalam suatu hal apapun, orang lain itu menilai kita terakhir. Kalau kita mengurus pada kualitas SDM kita, kemudian kita mengurus pada motivasi kita dalam penilaian diri sendiri, maka otomatis penilaian orang lain akan grafiknya naik sendiri. Jadi tidak usah dipikirkan. Pak Tukang itu kalau ibarat Pak Tukang membuat dipan ya, atau amben lah bahasa Jawa ya. Dipan itu tidak usah
kita memikirkan longani ya. Atau lek ngarannya apa misalnya ya, lowongan lah ya, yang bawahnya amben itu kan ada lubang itu. Tidak terlalu penting kita pikirkan, tapi yang paling penting adalah bagaimana SDM kita itu bisa naik gitu, ziyadatul khair, ya, menambah suatu kebaikan. Nah, kemudian bagaimana cara menambahnya SDM itu adalah cara kita pandang kita kepada diri kita sendiri, ya, dikombinasikan dengan kualitas kita asli. Itu dia. Itu yang perlu dipahami pada teman-teman semuanya. Ini pengertian ini sangat penting sekali untuk kita ketahui dulu lah ya. Setelah kita mengetahui bahwa penilaian ada 3 hal, maka kita tidak gampang menjudge orang lain mempunyai pemandangan seperti ini, kemudian kita sakit hati. Kemudian atau kita itu bermalas-malas atau mungkin terlalu rendah diri ya. Kalau rendah hati dan rendah diri kan beda. Jadi kita tidak rendah diri. Ya, tapi kalau rendah hati penting ya. Ini harus bahasa ini harus jenengan ketahui, rendah diri, rendah hati. Beda. Makanya itu ini adalah ujung tombak dari penilaian untuk merancang sebuah himmah atau cita-cita ke depan agar supaya kita menjadi generasi yang emas, menjadi generasi hebat, menjadi generasi muslim sejati. Nah, kemudian kita selalu bahagia di dalam setiap aktivitas kita. Kenapa? Kehidupan adalah milik kita sendiri dan hubungannya adalah hablum minallah, hablum minannas. Kemudian itulah menjadi pondasi utama kita selalu belajar. Sekian, terima kasih. Cukup sekian pembelajaran Kartokol Breeding hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa di episode yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.